Bab 466. Rahel mencibir. Ada apa? Kemudian kita akan bersaing dalam memproduksi eliksir. Apapun yang terjadi, Daryl harus kalah. Ayahnya berkata bahwa Daryl tahu cara menghasilkan eliksir. Tetapi bagaimana pecundang ini bisa mengalahkan Ewan? Selama Ewan menang, dia bisa menikah dengannya. Tentu. Daryl mengangkat bahu. Ophelia tersenyum. Penampilan Daryl di kompetisi eliksir sebelumnya sangat luar biasa. Dia memang sangat berbakat. Namun, dibandingkan dengan Ewan, dia jauh di belakang. Mereka pergi dan memasuki ruang produksi eliksir. Ruang produksi obat mujarab Carter adalah yang paling profesional di Mid-City dan tidak hanya berisi berbagai macam kualitas tetapi juga ramuan dan bahan-bahan langka. Ketika mereka sampai di kamar, Daryl mendengar seseorang memanggilnya dari jauh. Daryl, Sarah mendekatinya. Dia mengenakan gaun kuning yang lucu. Terlihat sangat ceria. Dia terlalu bersemangat saat dia berkata, "Aku tidak tahu kamu tahu cara membuat eliksir. Anda menakjubkan. Bisakah saya tinggal di sebelah Anda dan menonton?" Meskipun dia baru bertemu dengannya hari ini, Sarah memiliki hubungan yang tulus dengan Daryl. Selain itu, rasa ingin tahu yang sangat besar. Dia tidak hanya tahu Feng Shui, tetapi dia juga bisa menghasilkan ramuan juga. Apakah dia maha tahu? Tentu-tentu. Daryl tertawa dan menepuk kepalanya. Adik baptisnya ini terlalu imut. Melihat mereka, Zoran tersenyum. Meskipun Rahel sangat menentang Daryl, dia lega bahwa setidaknya Sarah bisa bergaul dengan baik dengannya. Rahel tidak senang dan menginjak kakinya. "Sarah, apa yang sedang kamu lakukan? Datang ke sini." Dia tidak tahu mengapa kakak sangat menyukai menantu yang tidak berguna itu. Rahel kesal saat dia mendesak mereka untuk memulai kompetisi. "Ayo selesaikan ini dan selesai." Ophelia berkata kepada Zoran. "Zoran, sebelum kita memulai kompetisi, bolehkah saya menambahkan taruhan lain?" "Tentu saja," kata Zoran. Ophelia mengangguk ketika dia berjalan ke Daryl dan berkata, "Dari, jika kamu kalah, Rahel akan menikahi muridku Ewan. Juga, Anda harus menjadi murid saya. Apa kamu setuju?" Penolakan Daryl atas tawarannya untuk menjadi muridnya masih menyisakan luka baru di hatinya. Ini adalah kesempatan yang tidak bisa dia lewatkan. Tentu saja. Bahkan sebelum kompetisi dimulai, dia tahu Daryl akan kalah. Bagaimanapun, Ewan telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dan keterampilan memproduksi ramuannya luar biasa. Daryl belajar dan berkata, "Tentu. Tapi jika saya menang, maukah kamu menjadi muridku?" Para pelayan tersentak melihat keberanian dari. Ekspresi Ophelia menjadi gelap. Dia sedikit tersinggung tetapi tidak menunjukkannya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tentu." Ewan tidak menerimanya dengan baik dan berkata kepada Daryl Coldy, "Kak, kalau sudah selesai, jangan lupa panggil aku kakak senior." Beraninya orang ini berbicara dengan Tuan Ophelia seperti itu. Dia harus menang demi Ophelia. Bab 467. "Baiklah. Izinkan saya menjelaskan aturan kontes." Ophelia menjelaskan sambil duduk. "Siapapun yang menghasilkan ramuan paling langka dalam 1 jam menang. Jika waktunya habis dan Anda belum selesai, Anda kalah." Dia melihat arlojinya dan mengaturnya. "Waktumu dimulai. Sekarang." Ewan bereaksi dengan bodoh. Dia berjalan ke bagian bahan dan mengukur setiap bahan dengan tangan kosong. Itu sangat akurat. Dia menyalakan api, mengosongkan bahan-bahannya, dan mulai memproduksi ramuannya. Semuanya berjalan lancar, dan tidak ada kekacauan yang terlihat. Seluruh Carter mengerumuninya, melihat setiap gerakan Ewan. Mereka mengangguk setuju. Tidak heran dia adalah murid Ophelia. Dia memiliki tangan yang sangat berpengalaman. "Aku ingin tahu ramuan langka apa yang akan dia hasilkan." Sangat menyenangkan. Mendengarkan komentar mereka, Ewan sangat gembira sambil tersenyum dengan percaya diri. Namun, Daryl tampak acuh tak acuh. Dan dia bahkan belum mulai memilih bahan-bahannya. Banyak yang menggelengkan kepala padanya. Dia kalah sejak awal. Dan sepertinya peluangnya untuk menang sangat tipis.
Sepertinya itu semua bohong. Kurasa si idiot ini takut melihat semua bahannya. Dan dia mungkin bahkan tidak tahu semuanya. Ejek Rahel. Beberapa pelayan terkikik. Bahkan Sarah sedikit cemas saat dia berkata, Daryl, kenapa kamu belum mulai? Daryl tertawa. Jangan khawatir. Dia tidak segera memulai karena dia ingin melihat ramuan apa yang akan dihasilkan Ewan. Sekarang dia punya ide kasar. Dia bisa mulai. Dia mengambil bahan-bahannya dan mengukurnya dengan hati-hati dengan timbangan. Ewan tertawa. Apa? Anda perlu menggunakan timbangan elektronik untuk bahan-bahan Anda. Semua profesional menggunakan tangan mereka. Dan itu sangat akurat. Tindakan Daryl menunjukkan bahwa dia adalah seorang amatir. Daryl mengabaikannya. Dia dulu menggunakan tangannya. Namun, sekarang dia kehilangan kekuatannya. Dia tidak memiliki energi internal. Jadi pengukurannya tidak akan akurat. Untuk amannya, dia menggunakan timbangan. Waktu terus berdetak. Kuali Ewan terbakar panas dan merah menyala. Semua orang bisa mencium bau sesuatu yang menyeduh dari kuali. Mereka semua bersemangat karena mereka tahu obat mujarabnya hampir siap. Dan itu sangat langka. Namun, saat kuali dari terbakar, hanya sedikit yang terjadi. Berdengung. Tiba-tiba ada getaran. Dan rona emas cerah melayang dari jauh. Itu membentuk eliksir cloud emas dan berada tepat di atas Ewan. Ewan menciptakan eliksir cloud. Ya ampun. Ini adalah eliksir cloud emas. Ramuan langka apa yang bisa menghasilkan ini? Semua orang kagum. Sangat jarang bahwa eliksir cloud berwarna emas. Itu membuktikan bahwa Ewan memang sangat ahli dalam memproduksi eliksir. Rahel bertepuk tangan. Dia sangat senang sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Tanpa ragu dia telah memilih pria yang tepat. Bab 468. Awan eliksir emas. Bisakah Daryl mengatasinya? Hanya guru hebat seperti Ophelia yang bisa menghasilkan murid yang terampil seperti itu. Seseorang berseru ketika semua orang melihat ke arah Ophelia. Dia tidak mengatakan apa-apa dan menyesap teh. Dia tahu betapa terampilnya Ewan dan inilah yang diharapkan darinya. Wow, awan eliksir emas. Seru Sarah. Dia menoleh ke Daryl dan berkata, ayolah, Dari, kita tidak mau kalah. Daryl tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa meskipun dia memuji Ewan diam-diam. Anda harus memiliki keterampilan yang hebat untuk dapat membuat eliksir cloud emas. Tidak heran Ewan sangat percaya diri. Bam. Tiba-tiba, kuali Ewan mulai bergetar. Sebuah pil obat mujarab terbang keluar dari kuali. Dan Ewan menangkapnya dengan mudah di tangannya. Semua orang memandang Ewan penuh harap. Dia tersenyum dan membuka telapak tangannya. Menunjukkan ramuan itu kepada semua orang. Mereka semua tercengang. Itu adalah pil dengan kilau warna-warni. Pil jenis apa yang memiliki warna untuk itu? Ophelia mengangguk setuju ketika dia berkata, Ewan menjelaskan kepada Zoran ramuan apa yang baru saja kamu hasilkan. Ewan tertawa dan dengan bangga berkata, pil ini adalah pil 5 roh. Ini dinamai efeknya. Penggarap yang mengkonsumsinya akan melihat peningkatan di 5 bidang ini. Penempaan tulang, peningkatan energi internal, ketenangan hati, kecantikan abadi, dan kekebalan terhadap racun. Rahang semua orang ternganga mendengar penjelasan Ewan. Mereka kagum. Ophelia tersenyum bangga pada muridnya saat dia mengangguk setuju. Dia tidak mengecewakan. Ewan berjalan menuju Rahel dan menyerahkan pil 5 roh padanya. Rahel, aku selalu ingin membuatkan obat mujarab untukmu. Saya akhirnya memiliki kesempatan. Pil 5 roh ini untukmu. Salah satu efeknya adalah kecantikan yang abadi. Jadi saya harap Anda akan selalu cantik. Terima kasih, Ewan. Rahel sangat gembira. Dia tahu bahwa ini adalah pria yang bisa dia andalkan di masa depan dan layak untuk menyerahkan tangannya dalam pernikahan. Kerumunan sedang berdiskusi serius karena sepertinya kompetisi ini memiliki pemenang yang jelas. Mereka mulai menatap Daryl dengan ekspresi canggung. Daryl tidak terburu-buru saat dia merawat api dengan hati-hati. Kualinya sangat giat. Dan tidak ada tindakan sama sekali. Bahkan tidak ada gumpalan awan. Saat itu,
Banyak yang tidak Daryl tidak terburu-buru saat dia merawat api dengan hati-hati. Kualinya sangat giat, dan tidak ada tindakan sama sekali. Bahkan tidak ada gumpalan awan. Saat itu, banyak yang tidak sabar menunggunya. Ophelia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Apakah kompetisi eliksir sebelumnya hanya keberuntungan? Apakah dia salah menilai keterampilannya? Mungkin dia sama sekali tidak ahli dalam memproduksi eliksir. Itu dia. Daryl. Akui kekalahan. Ophelia tidak tahan lagi. Dia memandang rendah Daryl dan berkata, "Kamu jelas-jelas kalah dalam kompetisi ini. Anda mungkin belum terampil. Tapi saya akan mengajari Anda kapan-kapan. Kamu bisa sehebat Ewan." Oh. Dari tertawa ketika dia melihat Ophelia. "Cerla Dylan. Saya khawatir Anda akan dikutuk. Sebaliknya akan lebih masuk akal." Bab 469. Apakah kamu ingin dipukuli? Teriak Ewan. Bagaimana seseorang bisa memperlakukan tuannya dengan begitu kasar? Ewan. Mundur. Perintah Ophelia sambil menatap Daryl. Apa gunanya membual sekarang? Murid saya memanfaatkan awan eliksir emas dan menghasilkan pil 5 roh. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa mengatasinya? Tentu saja. Lagi pula, waktunya belum habis, katanya sambil merawat kualinya. Ophelia menggelengkan kepalanya. Ingat perjanjian kita. Jika Anda kalah, Anda harus mengakui saya sebagai tuan Anda. Dan itu harus dilakukan secara resmi. Dengan Anda membungkuk kepada saya. PSST. PSST. Daryl membuka tutup kuali. Tiba-tiba, panas keluar bersama dengan aura bahan itu. Apa yang dia lakukan? Membuka tutup kuali sebelum eliksir matang adalah kesalahan besar, pikir semua orang sambil tercengang. Apakah kamu mengakui kekalahan? Rahel menyeringai. Dia awalnya berpikir bahwa menantu yang masih hidup ini akan memiliki beberapa keterampilan, tetapi sepertinya dia melebih-lebihkannya. Membuatnya bersaing dengan Ewan hanyalah penghinaan bagi Ewan. Namun, Ophelia gemetar ketakutan saat dia melihat dari dekat setiap gerakan Daryl. Dia bahkan tidak berani berkedip untuk 1 detik. Apakah dia membatu kuali? Dia bertanya-tanya. Cauldron Petrifying adalah metode kuno yang hilang untuk menghasilkan eliksir. Cara ini dianggap hilang dan usang. Anda dapat menemukan penyebutan itu dalam manual kuno, tetapi tidak secara rinci. Menurut manual, Cauldron Petrifying menggunakan aura bahan untuk membersihkan kuali dari kotoran. Ini membantu memastikan ramuan murni diproduksi. Tentu saja, ramuan yang dihasilkan dengan metode ini juga langka. Ini adalah seni yang hilang. Bagaimana Daryl tahu tentang ini? Pada saat itu, dia melihat Daryl menambahkan lebih banyak bahan ke dalam kuali sambil meningkatkan api. Ada 20 menit tersisa sampai akhir kompetisi. Banyak orang tertawa dan menggelengkan kepala pada Daryl. Mereka belum pernah mendengar tentang Cauldron Petrifying. Jadi mereka mengira Daryl telah gagal menghasilkan eliksir dan dia mencoba lagi. Mereka yakin dia tidak akan berhasil dengan begitu sedikit waktu tersisa. Bahkan jika dia bisa menghasilkan 1 dalam waktu sesingkat itu tidak akan jarang seperti milik Ewan. Ayah, hentikan kompetisi. Suruh dia mengakui kekalahan, kata Rahel. Tidak tahan lagi. Zoran menatapnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ledakan. Tiba-tiba, guntur bergemuruh dari jauh. Ledakan. 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 Itu adalah hari yang cerah dan cerah. Tetapi tiba-tiba awan gelap mengelilingi Carter Mansion. Kilatan petir hitam terpancar dari awan. Itu menakutkan. Tapi itu jelas merupakan fenomena dari proses produksi eliksir setelah dilihat lebih dekat. Setengah dari Mid City terkejut. Banyak orang memandang kagum dan ketakutan pada sambaran petir hitam yang menyambar Carter Mansion. Bab 470. Ya ampun. Seseorang pasti membuat ramuan yang sangat langka. Sorneone berseru saat mereka menunjuk ke langit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa memproduksi eliksir akan mengumpulkan eliksir cloud. Tetapi mereka belum pernah melihat yang memancarkan petir.
Seluruh Carter Mansion benar-benar sunyi. Senyum Rahel turun saat dia gemetar tak percaya. Dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Daryl hanyalah menantu yang tidak berguna. Bagaimana keterampilan memproduksi ramuannya bisa lebih baik daripada milik Ewan? Rahel terkejut. Berdengung. Sementara semua orang masih sok. Kuali Daryl bergetar agresif. Kuali itu pecah menjadi dua. Dan keluarlah pil obat mujarab dengan petir. Daryl menangkapnya dan tersenyum. Fokus semua orang tertuju pada pil itu. Dan mereka terbuai. Pil itu masih memiliki pelepasan busur listrik di atasnya. Apakah ini bahkan apil? Itu harus dianggap sebagai ramuan ajaib. Mereka pikir. Luar biasa. Zoran bertepuk tangan kegirangan. Tertawa riang. Daryl. Guik. Beritahu kami. Obat mujarab jenis apa ini? Ayah baptis. Ini adalah pil Zeus. Apa? Pil Zeus. Apakah ini pil Zeus? Ophelia bergidik. Menurut manual kuno, pil Zeus adalah pil yang manjur. Setelah dikonsumsi, kekuatan Anda akan 3 kali lipat selama 2 jam. Namun, metode untuk memproduksi pil ini hilang selama dinasti Tang. Dikatakan bahwa banyak prajurit legendaris telah mengkonsumsi pil ini untuk memenangkan perang. Tentu saja, kerugian dari pil ini adalah Anda hanya bisa meminumnya sekali seumur hidup, karena akan ada konsekuensi yang berbahaya jika Anda meminumnya untuk kedua kalinya. Namun demikian, itu masih merupakan pil yang sangat kuat yang bahkan dapat menyelamatkan hidup Anda di saat-saat kritis. Semua orang terkejut. Daryl tersenyum dan memberikan pil itu kepada Zoran. Ayah baptis, ini untukmu. Haha, terima kasih. Ini bagus. Zoran sangat bersemangat sehingga tangannya gemetar. Zoran menoleh ke Ophelia sambil tersenyum. Ketua Len, apa pendapatmu tentang babak ini? Ini sangat tidak terduga karena dia pikir anak baptisnya akan kalah. Siapa yang tahu dia akan melebihi harapan semua orang dengan mengumpulkan eliksir Cloud dengan gemuruh guntur dan kilat. Semua orang melihat ke arah Ophelia. Dia mulai sadar dan Laitie tersenyum. Meskipun tidak terduga, Daryl Darby jelas menjadi pemenang babak ini. Dia sangat berbakat dan memiliki bakat untuk menghasilkan ramuan. Wajah Ewan memerah karena terhina dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun juga, penampilan dari jauh lebih baik darinya. Namun, dia kesal karena dia tidak bisa menikahi Rahel. Ketua Len, Anda adil dan tidak memihak. Dalam hal ini, pernikahan antara Ewan dan Rahel akan batal dan tidak pernah disebutkan lagi, kata Zoran sambil tersenyum. Ayah, Rahel hampir menangis. Bagaimana bisa Ewan kalah? Dia tidak bisa menerima kebenaran. Jadi dia berbalik dan melarikan diri.